Lu ngapain naik motor? Kos lu Poren kan? Ya, Poren bukannya nggak ada sekilo ya di sini. Duh, tadi gue kesiangan. Halah, lu kan tiap hari naik motor. Dia nih alasan aja ya, lu kagak inget kata Bu kita. Alumni TK pada nggak lolos MCU tahu gara-gara banyak yang asam urat sama diabetes. Itulah, udah ngerugiin diri sendiri, orang lain juga lu rugiin. Hah? Orang lain kenapa? Karbon monoksida yang keluar dari motor lu itu nyumbang gas beracun yang nantinya bakal jadi ozon di troposfer, boy. Riau, not fake. Riau. Teman-teman mau tahu? Tonton penjelasan kami. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan dan juga kakak-kakak asisten. Pada kesempatan ini, kelompok kami, kelompok 18, akan membahas mengenai perubahan dari konsentrasi troposferik ozon akibat aktivitas manusia sebagai topik dalam tugas video mata kuliah perubahan iklim. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Nora Aurora Puspita, dengan NIM 130226062. Saya Daniel Rossi Surbakti dengan NIM 130227074. Dan saya Timothea Tanggal Garsono dengan NIM 130227076. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Bisa di next. Pembahasan dalam video kali ini dimulai dengan pembahasan mengenai aktivitas manusia apa saja yang menyumbang ozon pada troposfer. Pertama, dari sektor transportasi, dengan rincian kendaraan bermotor pengguna bahan bakar fosil dan penerbangan yang signifikan memberi kontribusi karbon dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Kedua, ada sektor industri melalui pembakaran bahan bakar fosil untuk proses produksi yang menghasilkan emisi CO2, sulfur dioksida, dan NOx. Misalnya, industri kertas dan plastik yang merupakan penyumbang besar emisi gas rumah kaca. Selain itu, ada beberapa proses industri seperti produksi semen dan baja yang juga melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Ada juga membangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Ketiga, ada sektor pertanian. Penggunaan pupuk nitrogen dapat menghasilkan gas amonia dan nitrooksida yang merupakan gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global yang tinggi. Selain itu, limbah pertanian juga berkontribusi pada emisi metana dari kotoran hewan. Kemudian ada juga praktik pembakaran ladang untuk membuka lahan menyebabkan emisi CO2. Keempat, ada deforestasi yang mengurangi kapasitas penyerapan CO2 oleh pohon. Setiap hektar hutan yang ditebang dapat menyebabkan pelepasan hingga 100 ton CO2 ke atmosfer, serta pembakaran hutan juga turut berkontribusi dalam menambah CO2. Lalu yang kelima, ada aktivitas domestik, yaitu penggunaan listrik dari sumber bahan bakar fosil di rumah tangga, serta penggunaan alat-alat rumah tangga yang tidak efisien. Lalu ada juga praktik pembakaran sampah di rumah tangga yang menghasilkan berbagai polutan berbahaya. Lalu yang keenam, ada kebakaran hutan yang menghasilkan emisi gas berbahaya dan kegiatan-kegiatan tadi ada menyebabkan reaksi fotokimia atau ozon yang terbentuk ketika gas-gas prekursor tadi bereaksi di bawah sinar matahari. Proses ini dipicu oleh intensitas radiasi matahari yang tinggi yang meningkatkan laju reaksi kimia di atmosfer. Nah, zat-zat tersebut akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya. Oke, jadi ini adalah beberapa polutan pembentuk ozon troposfer. Yang pertama adalah nitrogen oksida, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan pembangkit listrik dan industri. NO2 menyerap sinar matahari, melepaskan atom oksigen yang bereaksi dengan O2 untuk membentuk ozon. Lalu ada senyawa organik volatil atau VOC yang berasal dari kendaraan, pelarut industri, pabrik, dan beberapa produk rumah tangga. VOC bereaksi dengan NOx di bawah sinar matahari menghasilkan radikal bebas yang mempercepat pembentukan ozon. Lalu ada karbon monoksida yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. CO mengoksidasi NO menjadi NO2 membentuk pembentukan ozon dan menghasilkan radikal OH yang mengoksidasi VOC. Lalu ada gas metana yang dihasilkan dari peternakan, limbah, dan bahan bakar fosil. Metana bereaksi dengan OH, menghasilkan radikal yang mendukung pembentukan ozon. Dan yang terakhir adalah radikal hidroksil atau OH, terbentuk dari sinar matahari dan uap air. OH mengoksidasi VOC dan CO, menghasilkan radikal peroksil yang mempercepat siklus pembentukan ozon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif yang dapat disebabkan oleh peningkatan lapisan ozon troposfer ini. Nah, dari dampak kesehatan sendiri, peningkatan ini dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, penurunan fungsi paru-paru, dan juga dampak sistem kardiovaskular. Lalu dari sektor lingkungan sendiri,
Hal ini dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan juga hutan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan juga gangguan terhadap rantai makanan. Dan yang terakhir, dari segi iklim, hal ini dapat berkontribusi terhadap pemanasan global, gangguan pola cuaca, dan juga mengurangi kemampuan tumbuhan menyerap karbon. Nah, secara keseluruhan, peningkatan ozon troposfer ini memiliki konsekuensi serius yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, dan juga kestabilan iklim global. Maka dari itu, upaya pengendalian emisi sumber-sumber polutan itu seperti NOx dan juga senyawa volatil organik atau VOC sangat penting dalam pengurangan dampak negatif ini. Nah, upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, pengurangan emisi sektor transportasi. Contohnya seperti mengembangkan transportasi umum, promosi kendaraan ramah lingkungan, dan juga pembatasan emisi kendaraan. Lalu ada pengendalian emisi sektor industri, yaitu penggunaan teknologi penangkap polutan, pengendalian dan pengawasan emisi, serta penggunaan bahan bakar bersih. Selanjutnya ada pengelolaan limbah dan bahan bakar kimia rumah tangga, yaitu dapat dicontohnya seperti pengurangan penggunaan produk VOC dan juga manajemen limbah yang efisien. Lalu ada peran perencanaan tata ruang dan penghijauan, contohnya seperti penghijauan kota dan juga penerapan tata ruang dan yang mendukung kualitas udara. Dan yang terakhir dan yang paling penting merupakan kesadaran publik dan juga edukasi, contohnya seperti kampanye kesadaran dan juga edukasi mengenai peran individu. Dengan menggabungkan berbagai upaya di atas, peningkatan ozon troposfer dapat diminimalkan sehingga membantu memperbaiki kualitas udara, menjaga kesehatan publik dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga iklim. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.